Maka inilah dari keutamaan Aisyah. Dia menghafal 2210 hadis. Dan dia termasuk dari ranking yang keempat. Dan banyak periwayatannya di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Telah sepakat Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih sekitar 174 hadis. Dan berkesendirian Imam Al-Bukhari 54 hadis. Dan berkesendirian Muslim dengan 69 hadis. Dan juga dari keutamaan beliau, di mana beliau dikumpulkan dengan bapaknya di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang paling dicintai. Maka laki-laki Abu Bakar dan untuk perempuan Aisyah. Seperti hadis yang muttafaqun alaih di saat Amr ibn al-As di perang As-Salasil, maka dia bertanya kepada Nabi, ayunas ahabba ilaik? Qala Aisyah. Siapa perempuan atau siapa yang kamu paling cintai ya Rasulullah dari perempuan? Aisyah. Wa minar rijal, adapun untuk laki-laki abuha. Maka bapaknya paling dicintai oleh Nabi dan juga anaknya Aisyah paling dicintai. Maka antara mertua dengan istri saling keduanya memenuhi isi relung-relung hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Amr ibn al-As di sini meriwayatkan bagaimana kedudukan Abu Bakar di sisi Nabi Muhammad. Kemudian disebutkan qultu tsumma man? Qala Umar fa'adda rijalan fasakat makhafatan an yaj'alani fi akhirihim. Kemudian Nabi menyebutkan, kemudian setelah itu diam, dan aku takut Nabi menyebut aku. Maka ini bagaimana zuhud dan wara' dan juga tawadhu dari para sahabat. Dan dari keutamaannya juga Jibril alaihi salam memberikan salam kepada Aisyah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Jibril berkata, kepada Nabi untuk memberikan salam. Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, hada Jibril yukri'u as-salam, bahwa ini Jibril memberikan salam kepada kamu di saat menurunkan wahyu sekarang. Faqultu wa alaihi salam. Maka Aisyah dalam keadaan ketakutan menjawab wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tara mala ara, di mana dia melihat dan aku tidak melihatnya. Turidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dipalingkan dia ingin dengan Nabi bukan dengan saya. Maka inilah fitrah dari perempuan solehah, di mana dia merasa takut diberi salam oleh Jibril, dikatakan wa alaihi salam wa rahmatullah tara mala ara, di mana dia melihatku dan aku tidak melihatnya, ingin kepada Nabi, tujuannya bukan kepada saya. Maka inilah wanita-wanita yang salehah yang cintanya hanya diberikan kepada suaminya. Dan dari keutamaannya juga dia sebaik-baik perempuan yang ada di kolong jagat. Seperti datang di hadis Abi Musa al-Asy'ari, yang mana hadis ini muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fadlu Aisyah ala sairin nisa ka fadli tharid ala sairi ta'am. Keutamaan Aisyah dari perempuan-perempuan yang lain seperti keutamaan as-sarid,
Ma makna sarid? Makanan istimewa yang ada di Arab yang terdiri dari daging dengan tepung dicampur. Dan ini biasa dibuat di hari Id. Maka bagaikan sarid dari makanan Arab yang lainnya. Maka Aisyah lebih utama daripada perempuan-perempuan Arab yang lainnya atau perempuan-perempuan yang lainnya, bagaikan makanan sarid ala sairi ta'am. Maka inilah keutamaan dari Aisyah. Maka jika kita kembali kepada hadis, maka di dalam hadis Aisyah mempersaksikan bagaimana ayat ini turun. Maka disebutkan di dalam hadis, nazalat hadhil ayah. Ayat ini turun, wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha. Maka jangan kamu mengangkat suaramu dengan salatmu, wala tukhafit biha, dan jangan engkau melemahkan suara. Di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan dari asar Ibni Abbas bahwa ini maknanya qiraah di dalam salat. Maka di saat sedang salat jangan menjaharkan, karena jika orang-orang musyrikun mendengarnya, mereka akan mencela, min ain hada al-Quran, man jaba bil Quran, siapa yang menurunkan Al-Quran, dari mana qiraah seperti itu, ibadah dengan membaca Al-Quran. Maka akhirnya turun ayat ini. Ini dari Ibnu Abbas. Dan di sini dari Aisyah mengatakan, nazalat hadhil ayah wala tajhar bi salatika ay fid du'a. Maka bagaimana di sini terjadi perbedaan pendapat? Kita katakan pertama, dalam permasalahan asbabun nuzul, maka dia adalah hujjah. Turunnya ayat itu adalah hujjah selama sanadnya sahih, dan ini menjadi marfu. Maka di sini ayat ini turun, jawaban yang pertama bisa jadi datang kepada dua sahabat dalam dua kisah, sehingga difahami oleh sahabat dua makna. Yang pertama turun di saat Nabi sedang salat. Maka Ibnu Abbas memahami jangan mengangkat suara di saat sedang salat, karena orang-orang musyrik di Makkah mereka mengejek Al-Quran. Maka ini pemahaman Ibnu Abbas dan itu waqi'. Kemudian di sini difahami oleh Aisyah dalam berdoa. Dan ini pun kita katakan tidak mukhalafah. Karena bisa jadi ayat ini diturunkan di saat tidak ada kejadian seperti Ibnu Abbas dan Aisyah mendengarnya di rumah, tidak ada kejadian apa-apa, maka ditafsirkan dalam keadaan berdoa. Maka permasalahan pemahaman sahabat dari Al-Quran, mereka lebih faham daripada kita semua. Maka dohirnya ucapan Ibnu Abbas dan ucapan Aisyah tidak bertolak belakang. Bisa jadi Aisyah di sini dia meriwayatkan di rumah tanpa ada kisah tentang permasalahan orang-orang kufar Quraisy mengejek Al-Quran di saat Nabi membaca Al-Quran. Aisyah tidak tahu, itu di luar. Dan Aisyah yang tahu di rumah. Maka Nabi diturunkan ayat ini, dipahami oleh Aisyah bahwa ayat ini turun untuk doa, sehingga maknanya wala tajhar bisolatik, dan sholah dari segi lughah ay doa, sehingga difahami di sini tanpa ada kasus dari kaum musyrikin, maknanya adalah doa. Maka di saat kalian berdoa jangan teriak-teriak, ya Allah, Allahumma zawijni. Oh, didengar oleh semua kampung, apalagi pakai mikrofon. Itu adzan apa doa?
Ya Allah, Allahumma rzuqni, dengan suara lantang. Maka di sini di dalam hadis ini nuzilat fid du'a, bahwa ayat ini turun di saat sedang berdoa, maka berdoa jangan berteriak-teriak. Maka ini tidak menyelisihi dari ucapan Ibnu Abbas, bisa dipakai keduanya. Kenapa? Karena dari asbabun nuzul datang kepada Ibnu Abbas, didengar dari kasus orang-orang musyrik dan didengar oleh Aisyah, wallahu a'lam, mungkin di rumahnya, tidak ada hubungannya dengan penjaharan menyebabkan orang-orang musyrik menghina Al-Quran. Tidak dipahami seperti itu oleh Aisyah, karena Aisyah dalam keadaan di rumah. Maka bisa dikatakan makna keduanya bisa dipakai. Dan telah datang memang di dalam Al-Quran dari sigoh yang lain perintah untuk ikhfa'id du'a, agar kita ini di saat berdoa untuk tidak berteriak-teriak. Maka telah datang di Al-Quran, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Maka orang-orang yang berdoa itu agar dia itu ud'u rabbakum, berdoalah Rabb kalian, tadarruan wa khufyah, dalam keadaan tadarru, mengharap doanya bisa dijawab, dan khufyah, dengan suara yang khafif, mengangkat kedua tangan berdoa dengan suara yang khafif. Tidur kau, merenung. Maka tulis di sini, di ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita berdoa dalam keadaan berteriak, tetapi dalam keadaan khufyah. Dan disebutkan innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak menyukai orang-orang yang mu'tadin, melampaui batas. Maksudnya berarti kalau begitu orang-orang yang berdoa berteriak-teriak, ya Allah, Allahumma zawijni, nikahkan aku, berteriak-teriak, maka ini termasuk dari mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Maka doa itu pun punya adab. Kalian ingin doa dikabulkan, maka beradab dalam doa kalian, jangan berteriak-teriak. Dan juga Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qawli. Maka di saat kamu berdoa kepada Allah, tadarruan wa khufyah, dalam keadaan yakin doa kamu akan diijabahi, dan khufyah, dalam keadaan khifatan, tadarruan wa khifatan, dalam keadaan dilemahkan suaranya, tidak berteriak-teriak, wadunal jahri minal qaul, tanpa dijaharkan dengan suara yang keras. Maka di dalam dua ayat ini as-shalah dari doa al-ibadah, dan salat di dalam pemahaman hadis yang terdahulu tidak dijaharkan, dan ini jika qiraahnya yang bukan jahar. Dan termasuk dari lafaz shalah adalah doa. Maka di sini bisa dipakai athar Aisyah untuk menjadi pendalilan tidak dikeraskan di saat berdoa. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.